Selamat datang di mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri. Video ini akan membahas tentang penanganan limbah B3 di industri agro. Penanganan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Manajemen limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup proses reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Berikut adalah hierarki dalam pengolahan limbah B3. Kegiatan yang paling diharapkan untuk dipilih adalah kegiatan yang terdapat di bagian atas, yaitu reduce, dan yang paling tidak diharapkan terdapat pada bagian bawah, yaitu landfill. Reduce dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang terbentuk melalui berbagai hal seperti penggunaan bahan penolong yang lebih ramah lingkungan. Reuse dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan secara berulang sampai barang tersebut tidak dapat digunakan lagi atau sampai efektivitasnya menurun. Recycle dilakukan dengan menggunakan limbah B3 yang dihasilkan untuk membuat produk baru yang memiliki nilai tambah dan aman untuk digunakan. Recovery dilakukan dengan memanfaatkan energi yang masih dimiliki oleh limbah tersebut, misalnya dengan menggunakannya sebagai sumber energi melalui proses pembakaran. Landfill dilakukan kepada limbah B3 yang sudah tidak dapat diolah lagi. Penyimpanan di landfill dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penyimpanan limbah B3 sehingga tidak mencemari lingkungan. Untuk menentukan metode yang paling tepat untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkan dapat dilakukan dengan mengikuti diagram berikut. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan pada pengelolaan limbah B3 secara yaitu reduce, reuse, dan recycle. Adapun metodenya berupa segregasi sumber, modifikasi proses, recovery or recycling on-site, recovery or recycling off-site, dan pertukaran limbah. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara biologis, kimiawi, dan fisik. Pengolahan limbah B3 secara biologis melibatkan aksi mikroba hidup untuk detoksifikasi limbah B3. Mikroba menggunakan bahan limbah sebagai sumber makanan dan mengkonversinya melalui proses metabolisme alami menjadi bahan yang sederhana yang tidak berbahaya. Kadang-kadang diperlukan inokulasi dengan mikroba teraklimatasi dan rekayasa genetika untuk mempercepat proses penguraian. Namun pada umumnya limbah B3 sulit terdegradasi secara biologis. Contohnya adalah bioremediasi dan fitoremediasi. Yang pertama, bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan untuk mengontrol, mereduksi, dan atau bahkan menghilangkan bahan pencemar dari lingkungan. Bioremediasi memiliki kelebihan yaitu relatif lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah dan bersifat fleksibel. Pada umumnya menggunakan mikroorganisme seperti kamir, fungi, dan bakteri sebagai agen bioremediatory. Selanjutnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan proses bioremediasi yang menggunakan berbagai jenis tanaman untuk mengeliminasi, mentransfer, menstabilisasi, dan atau mendegradasi kontaminan yang terdapat di dalam tanah dan air tanah. Proses fitoremediasi melibatkan degradasi mikrobial di dalam rizospor dan pengambilan, akumulasi, dan transportasi polutan ke dalam tanaman. Contoh aplikasinya berupa untuk remediasi logam-logam pestisida, bahan organik volatil, dan semi-volatil. Pengolahan limbah B3 secara kimiawi terdiri dari netralisasi, presipitasi, dan koagulasi. Yang pertama, netralisasi. Limbah cair tergolong B3 jika memiliki pH kurang dari 2 atau pH lebih besar dari 12,5.
pH ini bersifat korosif dan dapat mengganggu pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, perlu dilakukan netralisasi untuk mengatur pH berada di range 6,5 sampai dengan 8,5 sehingga mikroba dapat tumbuh. Bahan kimia yang dapat digunakan adalah NaOH dan CaOH2 untuk limbah cair yang bersifat asam, dan untuk limbah cair yang bersifat basa digunakan H2SO4, HCl atau CO2. Presipitasi digunakan untuk menghilangkan logam berat dari limbah cair B3, dilakukan dengan meningkatkan pH larutan. Kelarutan berbagai logam akan menurun dan hidroksida logam akan mengendap. Limbah cair B3 yang mengandung berbagai jenis logam perlu mengalami presipitasi bertahap. Ketiga, koagulasi atau flokkulasi. Koagulasi dilakukan dengan menambahkan bahan koagulan yang bermuatan positif seperti Fe2 positif, Fe3 positif, dan Al3 positif agar berikatan dan menetralkan polutan yang bermuatan negatif seperti polutan berlarut, koloid, sehingga menggumpal dan mengendap dan dapat dipisahkan dari limbah cair.